Iya, iya. Dari arti harfiahnya, tumpak itu berasal dari dua kata, Pak Kasih. Benar. Metu dan empak. Ya, Benar, benar. metu itu artinya pertemuan. Yang pertemuan, dan empek itu artinya akhir. Akhir ya. Ya, jadinya pertemuan warga tatwe. Ketajaman fisik apa kira-kira ketajaman untuk meningkatkan spiritual atau mungkin kehidupan mungkin apa kira-kira? Secara fenomena zaman sekarang condong ke fisik, belum sepenuhnya dia ke ke rohani. Sekarang banyak kan ke fisik nih, seperti fisik, ya keris, daya gunanya untuk kehidupan gitu. sehari-hari itu mungkin ya. Karena dua sumber lontar ini. Nala Dipa, cahaya hati menerangi kehidupan. Om Swastiastu Nyame, semeton umat sedharma dimanapun berada, selamat datang di podcast Nala Dipa, Seksi Bima Sindu, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Cahaya hati menerangi kehidupan. Ruang di mana kita menyalakan cahaya makna dalam setiap tradisi dan kehidupan spiritual. Bersama saya, Ketut Edi Aryawan, akan menemani Nyame Nala Dipa beberapa waktu ke depan membahas berbagai tradisi spiritual maupun isu-isu hangat seputar kehidupan umat Hindu. Baik, Nyame, beberapa waktu ini saya melihat di kejadian yang unik di beberapa media, dan mungkin Nyame Nala Dipa dimanapun berada juga pernah melihat atau menyaksikan ya. Jadi ada beberapa orang atau seseorang yang melakukan sebuah interaksi di media sosial, menanggapi sesuatu, informasi dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya mereka itu bahkan miskomunikasi dan saling chat-chatan atau saling jelekkan, saling hina, saling hujat dan lain sebagainya, yang menyebabkan mereka tentunya saling menyakiti ya, sakit hati. Dan di sini padahal mereka itu kan tidak kenal satu sama lain, hanya kenal di media sosial. Begitu juga mungkin di lapangan atau di sekitar kita, di jalan, kadang-kadang hanya dengan menatap yang begitu mungkin khusus, serius, jadi orang bisa salah prasangka atau ketersinggungan. Dan ini menimbulkan sebuah bentuk interaksi yang mengakibatkan bisa terjadi kesalahpahaman atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, di sini artinya kita melihat, kalau kita lihat dengan dewasa ini ya, zaman sekarang, bahwa sesuatu yang tajam itu bukan saja berasal hanya ya dari keris atau benda-benda tajam lainnya seperti yang terbuat dari besi dan lain sebagainya, tetapi ternyata ketajaman itu juga dari pikiran kita, perkataan kita, ya, tatapan kita, atau jari jemari kita yang kadang kita mungkin lepas kontrol dan saling serang, saling sakiti, saling berbagi informasi yang tidak baik, membuat orang itu tersinggung. Ya, itulah yang akan kita bahas hari ini, semeton dan juga Nyame Nala Dipa semuanya, yang mana tema hari ini yaitu dari keris ke kesadaran, filosofi mendalam tumpak landep. Tentunya saya tidak sendiri dong ya. Jadi ada rekan saya yang ganteng sebelah saya ini ya, Iketut Widiana. Jadi dia adalah seorang penyuluh yang bertugas di Kecamatan Kuripan. Gimana Pak Widi, sehat selalu? Astungkar. Oke, luar biasa ya. Biasanya. Baik ya, bagi hari ini saya sehat selalu. Sehat ya, luar biasa. Jadi seorang penyuluh itu tidak ada, tentunya saya lihat tidak ada pernah muram. Pasti semangat selalu, karena apa? Karena akan selalu memberikan pelayanan yang prima di masyarakat ya. Karena penyuluh itu kan sebagai figur, kemudian sebagai ya role model di masyarakat. Toladan di masyarakat ya. Sebagai pengayah. Ya, harus selalu siap gitu. Siap medan tempur. Siap di medan tempur ya. Nah, Pak Widi, kalau mungkin Pak Widi punya pengalaman dengan cerita-cerita yang tadi saya sampaikan tadi, dengan fenomena yang ada di media sosial atau di lapangan, pernah nggak mengalami hal itu? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin
menyapa dulu sip. Naladipa dimanapun berada. Om Swastiastu, Naladipa, cahaya hati menerangi kehidupan. Kembali lagi saya selaku penyuluh agama Hindu Kecamatan Kuripan menjadi salah satu yang diundang oleh tamu atau menjadi tamu di podcast Naladipa yang ada di Bimas Hindu Kabupaten Lombok Barat. Dengan Angayu Bagio, saya berterima kasih atas kesempatan ini Pak Kasih. Pertama kali mengisi podcast ini, semoga mudah-mudahan nanti bisa memberikan penerangan, pencerahan untuk nyamu Naladipa dimanapun berada. Baik Pak Kasih, apa yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi memang relate sekali apa yang terjadi di kehidupan kita. Memang kehidupan ini ya memang banyak dilema ya, karena sesuatu yang kita lakukan perlu diperbaiki, kemudian dari segi pikiran, perilaku, tindakan, karena apa yang kita ambil tema hari ini memang sangat-sangat menyentuh dan kehidupan masyarakat, terutama apa yang disampaikan tadi Pak Kasih. Kalau kita salah sedikit menatap orang dengan mata yang sedikit tajam tanpa ada kelembutan di mata itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Kemudian kita mengucapkan kata-kata yang sedikit menyentuh akan melukai hati seseorang. Begitupun juga tindakan kita Pak Kasih, kalau sedikit kita bergesekan, kalau kita tanpa mengetahui mengenal pribadi seseorang akan menjadi gesekan juga kesinggungan, tanggap lagi, mungkin akan menjadi problema bagi kita ke depannya. Nah, terkait tema yang akan kita bahas hari ini sangat bagus sekali, berkaitan tentang keris menuju kesadaran, makna dari tumpak landap. Nah, kedepannya lagi mungkin sekarang hari Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat, lagi 3 hari, 3 hari lagi kita akan melaksanakan tumpak landap. Ya benar. Pengalaman pribadi saya Pak Kasih, kalau setiap mau merayakan tumpak landap itu, dulu zaman saya kecil, karena di rumah atau di kampung masih belum ada kehidupan sepeda motor, mobilisasi dulu. Hanya kita sebagai petani atau menjadi pengarap hanya memiliki sabit, terutama sabit, cangkul itu alat perkakas pertanian lah intinya ya. Intinya setiap alat perkakas pertanian pada saat mau menjelang tumpak landap itu pasti semua dikeluarkan, terus kemudian diasah, terus kemudian baru dibantenin dikumpulkan, kemudian dijadikan satu, terus dibelikan banten. Dibelikan banten yang namanya banten tumpak landap kan gitu. Nah, tapi fenomena zaman sekarang agak sedikit bergeser gininya. Bukannya memang cara memang di suatu rumah juga masih menjalankan itu, tapi karena kecanggihan atau dengan kesejahteraan setiap keluarga dan memiliki kemewahan, jadinya selain dia mempersiapkan alat-alat perkakas itu, jadinya juga dia sedikit membanten di sepeda motor, di mobil seperti itu ya. Semua apa yang dimiliki dibantenin filosofinya nanti kita bahas kurang tepat lah. Berarti sama jadi pengalaman saya dulu waktu kecil itu seperti tadi perkakas pertanian, dan memang ada peninggalan masih zaman dulu ya, seperti keris atau apa itu tetap dijadikan sebuah bentuk media yang sakral. Jadi pada saat tumpak landap itu dikeluarkan, kemudian seperti tadi dibersihkan kan gitu ya. Kemudian baru diisi istilahnya hiasan janur, dan kemudian diupacarai tumpak landap. Yang intinya tadinya kan mohon kepada Sang Hyang Pasupati supaya perkakas itu bisa dipergunakan untuk menjaga istilahnya kehidupan. Karena itu yang sebagai tempat atau sarana alat untuk mencari nafkah kan begitu. Nah, sekarang kan bergeser itu, ada punya mobil juga dibantenin, karena ini juga ada merupakan bagian untuk saya nyari nafkah katanya kan. Ada sepeda motor dan lain sebagainya lah, itu yang yang terbuat dari besi-besian itu. Nah, itu yang mungkin kita akan bincangkan nanti ini dengan Nyamu Naladipa.
semoga nantinya obrolan kita ini ada wawasan gitu ya, wawasan terbaru untuk kita semua. Baik, Nyamun Aldipa dan Pak Widi, yang kita dapat pahami ya bahwa secara tradisi tumpak landap memang identik dengan benda tajam seperti itu, keris kan itu ya, tombak, dan bahkan sekarang ini adalah kendaraan baik itu sepeda motor atau mobil yang saya lihat sering pesawat ya. Iya bisa jadi ya. Yang punya pesawat. Untungnya kita nggak punya pesawat. Jadi kalau kita melihat semua ini ya, dipandang bahwa tumpak landap itu merupakan hari menuju logam dan besi seperti itu kan. Nah tapi kalau kita lihat ini, dan juga Pak Widi mungkin melihat kondisi ini bagaimana kira-kira gitu. Secara apanya Pak kasih makna mungkin ya mungkin maknanya gimana sih sebenarnya gitu, karena kan kita melihat kalau dari dulu mengatakan kan hanya wah tumpak landap itu hanya untuk keris. Gitu kan, hanya untuk benda-benda sakral gitu kan. Sekarang ini kan ada mengalami suatu perubahan-perubahan zaman modernisasi ini kan. Nah, menurut Pak Widi gimana gitu? Baik, terima kasih. Ini yang perlu kita Nyamun Aldipa biar tahu nih. Jelaskan ini kepada semeton atau Nyamun Aldipa terkait tumpak landap ini memang harus dipahami secara betul, secara kakunya ya. Iya. Dari arti harfiahnya, tumpak itu berasal dari dua kata Pak kasih. Benar. Metu dan empak. Ya, benar. metu itu artinya pertemuan, yang pertemuan, dan pek itu artinya akhir. Ya, jadinya pertemuan antara Sabtoware dan Pancaware. Sabtoware kan akhirnya Sanesare. Iya, benar. Kalau Pancaware akhirnya kan Kliwon. Nah, ini jadinya tumpak itu adalah pertemuan akhir antara Pancaware dan Sabtoware, ya, antara Sanesare dan Kliwon. Pasti setiap pertemuan Sanesare Kliwon pasti disebut tumpak. Tumpak itu jatuhnya Sabtu dia ya. Ya, tetap hari Sabtu dia ada tumpak kandang, tumpak ulu, tumpak landap yang akan kita ini, terus kemudian ada tumpak wayang. Itu pasti semua pertemuan antara Sabtu dan Kliwon, Sanesare dan Kliwon. Nah, ini yang perlu Nyaledipe di mana berada mengetahui secara harfiahnya. Nah, kemudian dari segi landapnya itu kan landap uku kedua dari sinte kan, pertama kan sinte, landap dan seterusnya ya. Dari sinte kita melaksanakan dari pertemuan itu ada sinte, landap, ukir, terus dan seterusnya. Dan kedua ini pasti apa yang disampaikan Pak Kasih, setiap pertemuan tumpak landap kita memuja yang namanya Sangyang Pasupati ya, Sangyang Pasupati, karena kita melihat dari sumber lontarnya terutama tentang upacara yang identik dengan upacara Hindu Bali yang disebut dalam ini ya di lontar Sundari Gamu dijelaskan sanes cara Kliwon uku landap pinake rahine pangasucian sarwaning landap senjata, landaping senjata miwah angasah ring idep. Ya, itu apa setiap rahine Sanesare Kliwon uku tumpak uku landap itu adalah hari penyucian semua senjata-senjata yang tajam. Dan lebih makna lagi mengasah supaya pikiran itu menjadi tajam. Nah, ini yang tajam, menjadi secara makna, secara sumber lontarnya yang ketemu adalah yang tajam. Nah, makanya tua dari dulu jadinya benda-benda yang bersifat tajam itu yang dipacarai dengan dipasupati dengan memakai banten. Nah, tapi secara perkembangan zaman dia sedikit bergeser jadinya Pak Kasih, bergeser ke apa yang disampaikan tadi, ke motor, ke mobil, kemudian kalau bisa istilahnya alat-alat yang berasal dari besi gitu ya. Ya, berasal dari besi. Nah, yang berasal dari besi ini belum tentu yang tajam. ya setelah kita yang kita sumbernya lontar Sundari Gamu itu adalah yang memiliki ketajaman. Yaitu yang patut diupacarai. Kemudian juga ada di salah satu lontar Warige Tatwe juga dijelaskan. Di Warige Tatwe di Warige Tatwe juga dijelaskan
Di sana dijelaskan sedikit yang mengutip, tumpak landap rahine pinake pengastawa ring sarwa aji sarwa guna miwah muang sarwa pekakas sane matemu ring landap. Itu artinya apa? Tumpak landap itu adalah rahine memuja sarwa aji, semua segala pengetahuan, segala pengetahuan, sarwa guna, segala kekuatan, dan kemudian apa namanya, sarwa pekakas, sarwa alat-alat, ya. Alat-alat sane yang bertemu ring landap, artinya yang memiliki sifat ketajaman. Nah, itu di dalam lontar Warga Tatwa. Ketajaman fisik apa kira-kira, untuk ketajaman untuk meningkatkan spiritual atau mungkin kehidupan, mungkin apa kira-kira? Secara fenomena zaman sekarang condong ke fisik, belum sepenuhnya dia ke rohani. Sekarang banyak kan ke fisik nih, seperti keris, daya gunanya untuk kehidupan sehari-hari itu mungkin ya. Karena dua sumber lontar ini menyebutkan bahwa yang bersifat tajam. Nah, mungkin karena perkembangan zaman. Nah, di sini sekarang kita menjelaskan kepada Nyamu Dalabipa dimanapun berada bahwa sedikit pergeseran ini memang akan berdampak ke lebih besar, nanti akan menghilangkan secara ketatuannya. Bergeser, punya mobil, punya pesawatnya, tapi yang secara harfiahnya itu harus yang memiliki sifat ketajaman, Pak Kasih. Nah, itu. Nah, mungkin secara kedepannya perlu kita yang juga sebagai penyuluh yang sering ke lapangan, sedikit tidaknya memberikanlah sedikit pemahaman ini kepada generasi muda. Kemudian walaupun kadang-kadang ngumpul sedikit sama orang tua ya yang sudah dulunya kekeh gitu, ya sedikit kita memberikan pemahamannya secara sumber yang jelas dan lontar yang sloka yang jelas gitu. Jadi biar paham, jadi Nyamu Dalabipa itu kira-kira apa sih makna daripada tumpak landap itu kan. Ya, betul. Jadi apa-apa yang harus dilakukan, kemudian sarana yang digunakan, kemudian benda-benda yang mungkin pasupati istilahnya untuk berdaya guna dalam kehidupan kita gitu kan. Nah, kita melihat fenomena sekarang, Pak Kasih, karena ada yang, kalau saya melihat arpiah dari makna dari sumber lontar Warga Tatwa di sana, memuja semua kekuatan. Memuja sarwa ring pengastawa ring sarwa aji. Sarwa aji itu semua pengetahuan. Kemudian sarwa guna, semua kekuatan. Nah, kekuatan ini maksudnya kekuatan dalam fisik apa kekuatan dalam batin ya. Makanya perlu kita juga jelaskan di dalam dua sumber lontar ini. Di sini juga menjelaskan sarwa guna, semua memuja semua kekuatan. Berarti barang yang memiliki kekuatan patut kita di pengastawa lah, di pasupati. Makanya ini mungkin berdaya karena mungkin mungkin dari sumber lontar Warga Tatwa ini yang dipicu bahwa setiap orang, setiap mempunyai motor atau mobil, itu kan sumber kekuatannya, kekuatan mereka untuk mencari nafkah gitu kan. Jadinya enggak sah-sah aja kayaknya. Sah-sah aja dia jadinya. Karena menurut dua sumber lontar ini jadinya sah-sah aja ya. Kesana istilahnya pengembangan mereka. Iya, pengembangan mereka, makanya memahami tumpak landap ini ya. Jadinya itu juga bukan memuja motor kan, tapi memuja ide sang dewasa, mohon kepada ide, kekuatan ide, dan juga memberikan keselamatan selama menggunakan istilahnya benda-benda yang sudah untuk meringankan perjalanan hidupnya gitu. Luar biasa nih. Karena sumber dua lontar ini yang sudah memberikan pemahaman, jadinya sah-sah saja. Mempacarai motor, mengucarai mobil, pesawat, gitu. Siapa tahu besok kita punya pesawat jet. Iya betul, Pak Kasih. Mudah-mudahan dengan ucapan kita hari ini memiliki itu. Siap. Baik, Nyamu Dalabipa, kalau kita renungkan tajam ya, itu bisa menjadi sesuatu yang baik ya. Tetapi juga bisa juga berbahaya. Baratnya nih, kita punya pisau.
Tapi pisau itu adalah merupakan perkakas rumah tangga atau di dapur, bisa untuk memotong sayur atau benda-benda lain seperti daging dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pisau itu juga bisa melukai. Ya, jadi ibaratnya pisau itu kalau kita gunakan peruntukannya, dia akan baik untuk kita, kan gitu. Kayak gitu Pak Widya. Ya. Nah, jadi menurut Pak Widi kan sesuai dengan kefilsafat dari sudut pandang apa namanya ini tumpal landep ini ya, itu memaknai tajam itu bagaimana gitu, sehingga masyarakat ini juga yang melalui DIPA mengerti bahwa oh ini maksudnya ini kenapa kita tumpal landep tuh mohon kepada Sang Hyang Pasupati memuja atau memuja ide Sang Widiwasa gitu ya, dalam bentuk manifestasi Sang Hyang Pasupati kita ilustrasi ataupun benda-benda yang berwujud tajam itu apa namanya dibersihkan atau dibantenin seperti itu kan, seperti yang kita lihat gitu loh. Begini Pak Kasih, menurut apa yang disampaikan Pak Kasih tadi, ini nih kita minum dulu ya. Ya lebih plong nih, enak kita ngobrolnya nanti. Ya. Kalau secara apa yang disampaikan Pak tadi itu, tumpal landep memang identik tentang Pasupati yang tajam. Nah, kenapa yang tajam ini yang kita cari ya? Secara material, secara fisik, tajam ini kan kelihatan seperti kayak pisau atau keris kan, keris dari yang mengkarat atau yang tumpul kita asah. Asah itu kan akan mudah untuk memotong sesuatu yang keras atau yang bagaimana, kalau udah tajam pasti mudah untuk kita pergunakan untuk menunjang kehidupan kita. Nah, secara fisik nih ya, secara fisiknya, makanya orang-orang tua zaman dulu mempasupati itu dengan yang namanya Banten Pasupati. Banten secara spiritual, Banten Pasupati ini dulu disebut dengan sesayut jayang perang. Oh, jayang perang ya. Ya, sesayut jayang perang. Jayang itu artinya menang. Menang ya. Ya, perang itu artinya ya bertempur. Gitu ya. Jadinya sesayut jayang perang ini simbol untuk supaya kita menang dalam menjalankan aktivitas tugas apapun ya. Menang dalam artian kita berhasil jadinya itu, makanya dinamakan sesayut jayang perang. Itu yang dikenal sekarang Semayut Pasupati gitu dia, karena dulunya sesayut jayang perang sebenarnya, jayang perang karena memohon Sang Hyang Pasupati agar keris ini mempunyai daya taksu atau kekuatan magis. Setiap mungkin dulu perang supaya sekali tusuk langsung pada saat bertempur selalu menang gitu kan. Nah, zaman sekarang karena kita sudah tidak berperang lagi tentang secara fisik, kita sekarang perangnya itu di diri kita di dalam ini sekarang. Tajam di sini identik tentang pikiran Pak Kasih. Pikiran, kecerdasan. Makanya secara filosofinya tajam di sini yang kita tajamkan itu ada 3 sebenarnya, yang menyangkut manah, budi, cita. Terutama manah ini kan pikiran. Nah, mana nih pikiran, karena saya sebutkan di dalam sumber ini, sumber dari Lontar Warspati Tatwa dijelaskan bahwa idep pinake pradana ring sarire, yen landep idep nike preside mengweruh ring jenane mewah ring tatwa. Itu artinya apa? Pikiran itu merupakan alat bagi tubuh ini Pak Kasih. Alat bagi tubuh ini untuk mencapai, untuk mendapatkan, atau alat sebagai jalan kita untuk mendapatkan pengetahuan. Kalau sudah mendapatkan pengetahuan dan hakikat kebenaran. Nah, itu idep ini, ya, idep. Benar. Makanya harus secara filosofi tajam itu harus pikiran itu harus tajam. Nah, cerdas. Tetapi di balik tajamnya pikiran ini, dia akan membawa seperti keris ini, dua pilahnya kan bermata dua ya, bisa melukai dan bisa menenangkan, menyejukkan ya. Benar. Karena pikiran nanti, kalau pikiran yang
tajam, terus diikuti dengan kalau sudah manah ya kalau sudah manah tajam harus diikuti dengan budi yang tajam. Ya, kalau sudah manah yang tajam, pikiran yang tajam harus diikuti dengan budi yang tajam. Budi di sini adalah kemampuan kita, kecerdasan kita untuk memilah, membedakan mana yang baik dan berarti wibeke di sini kita perlu paham ya. Makanya perlu kita bukan manah saja yang ditajamkan, tapi harus budi juga kita yang cerdas pikiran, tapi tidak punya wibeke, salah arah juga kan begitu. Makanya banyak orang yang pintar, banyak orang yang pintar buat bom misalnya nih. Tapi salah gunakan. Nah, itu kan artinya mencelakai kehidupan. Benar. Karena di sini yang terpenting itulah selain tajam pikiran, harus tajam juga budi kita. Nah, karena di dalam juga di sumber lain juga menyebutkan di lontar dharma kahuripan ya, yentan pinake landep idap hana ring manusia ike pinake hatu papa miwah kelase ring urip. Nah, itu artinya apa? Jika tidak mempunyai ketajaman pikiran di dalam diri manusia, itu akan yang melahirkan namanya penderitaan. Papa tadi kan penderitaan dan rese, penyakit segala kehidupan kita. Makanya segala perlu penyakit mungkin dalam diri kita perlu sekali sudah kita tajam pikiran kita dengan cara apa? Kita menggali segala ilmu pengetahuan itu harus diimbangi dengan budi. Di sini karena pikiran di sini adalah kita ibaratkan suara ego pada sih. Nah, ego di sini pengetahuan, kecerdasan ini. Kalau ego ini tidak diarahkan oleh hati yang bersih, yang bijaksana, salah dia sasaran, salah sasaran. Bahaya itu benar. Sasaran. Makanya di dalam cerita Mahabharata kan bagaimana seorang Arjuna tuh cerdas sekali ini kan memanah itu harus dituntun oleh sang guru itu, sang Krishna. Karena ibarat Krishna itu adalah Krishna itu ibaratlah hati kita di sini. Makanya penting sekali kecerdasan pikiran harus diimbangi dengan hati yang bijaksana, yang bijaksana, benar, luar biasa. Nah, sekarang dalam kehidupan kita ini Pak Kasih, banyak orang yang pintar tapi tidak memiliki hati yang bersih, atau istilahnya ini yang perlu kita sekarang bagaimana dengan momentum Hari Tumpak Landep ini kita memohon kepada Sang Yang Pasupati, kepada Sang Yang Siwa, karena sanes secara Kliwon di sini, Kliwon itu adalah harinya Batara Siwa. Batara Siwa di sini, makanya kita memohon, makanya setiap Kliwon itu harus kita memohon tuntunan pada Batara Siwa sebagai Sang Yang Pasupati, sebagai Sang Yang Pasupati, sebagai pelebur sana, sebagai kekuatan, sumber kekuatan di sana. Jadinya luar biasa. Tumpak Landep ini adalah momentum hari suci kita, supaya kita menjadi keselarasan, kesadaran. Bukan arti kita menanamkan pikiran saja secara filosofi tajam, kita harus juga diimbangi dengan hati yang bersih dan juga bijaksana. Ini yang luar biasa sekali sebenarnya Tumpak Landep ini kalau kita kupas mungkin untuk Nyamu Naladipa dimanapun berada perlu lagi dikupas kembali, kemudian dimaknai gitu sehingga kita mendapatkan sebuah istilahnya pengalaman spiritual, pengetahuan yang nantinya akan menghaluskan jiwa kita, pikiran kita, hati kita di dalam melakukan aktivitas dan tugas kita di kesehari-harian mungkin itu luar biasa ini sangat. Jadinya ini yang perlu kita makanya bersyukur sekali media podcast yang diselenggarakan oleh Bimas Hindu Kabupaten Lombok Barat ini Pak Kasih itu menjadi ruang untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada Nyamu Naladipa dimanapun nanti ini, supaya karena secara kesibukan mereka tidak mungkin akan membaca sebuah buku atau membaca buah selontar dengan aktivitas hari. Makanya dari pentingnya juga podcast ini untuk
bisa dia apa ya, didengar lah dalam kondisi apapun dengan mendengar setel di HP gitu di kan, bisa HP. mendapatkan pengetahuan tapi tetap tidak meninggalkan aktivitasnya kan. Betul makanya penting sekali ini bisa bertanya terus nanti ini. Mudah-mudahan ya sahabat nanti sekarang coba Anda bisa kita kupas lagi hari-hari raya yang lain kan gitu jadinya. Benar. Jadi kita mencoba untuk memberikan informasi kepada yang menarik Dipa, khususnya yang di istilahnya Kabupaten Lombok Barat. Kita berbagi sharing. Mudah-mudahan nanti apapun yang kita sungguhkan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Gitu. Betul. Itu harapan kita ya. Oke. Pikiran dan lidah itu diibaratkan sebagai pisau bermata dua gitu ya. Jika tidak dikendalikan dengan hati-hati, maka akan bisa melukai. Nah, berarti sebenarnya yang harus kita tajamkan di sini adalah kesadaran kita sebenarnya ya. Nah, menurut Pak Widi kira-kira gimana? Baik. Setuju tidak dengan apa yang saya sampaikan begitu maksudnya? Terima kasih, betul sekali apa yang disampaikan tadi. Tajam pikiran ibarat apa ya? Pisau dan lidah yang bisa melukai hati atau melukai kehidupan atau melukai seseorang. Namun ini kita kan berbicara masalah dari keris menuju kesadaran gitu. Betul sekali Pak Kasih. Apa yang kita harus sadarkan dulu ini? Kan gitu bawaannya. Jadinya yang perlu kita sadarkan dalam diri kita itu adalah apa yang ada di pikiran, ada yang di bicara dan tindakan. Nah, di saat kita belum sadar dengan apa yang di dalam diri kita akan membuat melukai hati seseorang nanti ya, karena dari pikiran akan timbul perkataan dan nanti tindakan. Dari perkataan akan dan ini masuk ke Trikaya Parisuda juga kita harus dikuatkan. Maka, ya bagaimana di Trikaya Parisuda wacike, manasike dan kaike. Nah, di sini perlu sekali bahwa kecerdasan harus diimbangi dengan kesadaran. Nah, kalau sudah setiap pikiran, setiap kata-kata, setiap tindakan kita dalam sadar, itu artinya sudah di dalam koridor yang benar, yang dharma. Karena di dalam lontar Siwa Tatu ya, di lontar Siwa Tatu itu juga dijelaskan Sangyang Siwa Pinaka Caitanya Maha Prabu ring idap. Mangde sudah memang landap tan kasoring indria. Itu artinya apa? Sangyang Siwa itu adalah kesadaran tertinggi Pak Kasih, yang berkuasa atas pikiran. Ya, dia berkuasa atas pikiran agar menjadi suci dan tajam serta tidak dikuasai oleh indria. Indria itu ya. Nah, maka di pikiran itulah bersirana Sangyang Siwa. Bagaimana sekarang kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna, bagaimana setiap kita itu harus sadar ini, harus setiap kita lakukan apapun harus sadar. Nah, untuk apanya mencapai kesadaran ini harus kita latih Pak Kasih. Bagaimana pada saat kita makan kita sadar makan, pada saat kita minum kita meditasi, sadar minum, termasuk bagian meditasi nih Pak. Pada saat kita berjalan sadar kita berjalan, dan di dalam fenomena ini banyak sekali benar-benar orang berjalan pun tidak sadar diri kita bernapas. Contoh jalan tidak sadar kesandung atau mungkin tujuannya ke minimarket kok malah ke pasar kayak begitu. Ini pengalaman pribadi Pak Kasih. Di saat saya berkendaraan di atas motor ya, pikiran ini dalam tindakan sadar ya. Artinya saya tidak fokus ya. Tidak fokus. Pada saat saya menuju jalan pulang, karena pikiran tidak sadar dengan jalan kendaraan kita itu. Memang kita bawa posisi motor itu jalan stabil gitu, tetap pikiran, jalan ya. Tetapi pada saat ada pertigaan itu saya tetap lolos. Seharusnya gitu. Lurus rumah belok kiri Pak Kasih. Sudah lewat dari 1 kilo baru sadar. Baru ngeh ya. Kenapa saya kok di sini ya gitu? Kenapa? Padahal dia harus lurus Pak Kasih. Nah, ini penting sekali. Mungkin ada sesuatu di sana ada yang menarik itu mungkin. Siapa gitu enggak ada ya? Oh ya, aman berarti. Makanya perlu sekali sadar ini kita terapkan dalam kesadaran kita. Apalagi sekarang mungkin Pak Kasih sebagai penekun yoga ya, bahwa bagaimana agar kita selalu sadar setiap hari ini. Terutama untuk mencapai kesadaran itu harus eling sama
yang namanya kalau nggak salah di apa namanya di salah satu yoga sutra Patanjali itu kan Ya, supaya benar. kita sadar, supaya kita tetap terkendali Ya. itu kita harus ingat yang namanya sebuah prana Pak Kasih. Iya. Nah, pada saat kita sadar dengan prana ini atau napas Iya. ini, jadinya apa yang kita lakukan itu tetap dalam koridor sadar. Iya. Satu contoh, pada saat kita minum, kita menikmati sadar menikmati rasa air, menikmati tetapi Kopi kebanyakan dan lain orang sebagainya. pada saat minum pikirannya Jauh ya, jauh, kemana-mana. udah jauh kemana-mana. Ya, Nah, ya, ini ya. penting sekali bahwa simbol dari keris menuju kesadaran ini adalah keris itu merupakan simbol dari kekuatan, kekuatan, ketajaman, kemudian kekuasaan dan perlindungan. Makanya saat kita sudah eling dan sadar, makanya di sana akan timbul yang namanya kekuatan, Pak Kasih. Benar. Makanya setiap kita sadar dengan diri, sadar dengan napas, kita akan timbul sebuah intelektual, mempunyai kekuatan dan ketajaman dalam kita berpikir. Dan semua di sana juga Sang Yang Pasupati, Sang Yang Siwa akan memberikan perlindungan. Pada saat kita tidak sadar ya pasti kita kesandung karena kita tidak ingat sama Sang Yang Widi gitu. Karena kita ingat kesadaran itu di sini beristana Sang Yang Siwa. Kita berjalan ya dengan sadar ya tidak standung, di pengalaman tadi tidak aman lah gitu. Aman lah dalam koridor aman. Gitu. Ini penting sekali bahwa setiap ada kecerdasan atau kepintaran harus diimbangi dengan kesadaran itu. Makanya di sini mungkin kita tekankan kepada Nyamu Naradipa ya, istilahnya harus tetap eling, istilahnya sadar dan juga mohon kepada Ida Sang Hyang Widi. Jangan lupa tuh sembahyangnya itu pagi, siang, sore kalau bisa. Kemudian pada saat sembahyang juga jangan buru-buru Pak Widi. Walaupun orang sembahyang belum tentu sadar dia. Iya betul. Ngebut begini cara roket. Nah ini mungkin Pak Ida dimaknai setiap doanya ya dengan sepenuh hati kan, sadar pada saat itu kita sembahyang dan mohon kekuatan ide kan gitu, supaya dapat perlindungan, ketenangan pikiran, batin gitu kan. Kemudian diatur nafasnya seperti tadi kan kesadaran prana ya. Jadi begitu kita latihan secara prana itu, hening, nafas yang keluar masuk dari hidung itu disadari sepenuhnya. Dengan latihan itu akan stabil kita, jiwa kita, pikiran kita, dan juga tindakan kita dan kekuatan juga kita iya akan menjadi kuat, sehat pertama ya, sehat secara fisik, kemudian secara emosional juga, dan juga itu tadi. Nah memang sadar dengan apa yang disampaikan Pak Kasih, sadar terutama dengan sadar dengan napas nih Pak Kasih, karena yang mengikat tubuh ini adalah napas. Kalau sudah napas kita tenang, napas kita terkontrol, jadinya tidak gampang kita terbawa sebuah emosi ataupun ya kompor-kompor lainnya ya. Kompor-kompor paling sekarang banyak sekali kompor nih, apalagi dengan dunia sekarang yang tidak apa bahasanya tidak baik-baik saja kan. Jadinya ini perlu pengontrolan diri, perlu pengontrol kesadaran yang sangat-sangat kuat. Apa yang disampaikan tadi harus ya setiap hari lah ingat kita. Ngaturkan bakti sama ide kan gitu kan, luhur sama dengan Sang Hyang supaya kita selalu dituntun setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita kan. Rahayu, selamat di dalam melakukan tugas-tugas aktivitas kita sehari-hari kan, itu tujuannya juga. Baik, itu yang menjadi momentum Tumpak Landep ini untuk mencapai kesadaran biar tidak lepas dari makna dan filosofinya Pak Kasih. Iya, sip, mantap. Baik Pak Widi dan juga Nyamu Naradipa, sampai juga kita di penghujung waktu ya. Jadi mungkin dari Pak Widi ada pesan-pesan atau penekanan yang diberikan kepada Nyamu Naradipa dimanapun berada sebagai untuk penguat tuntunan di merayakan di hari Tumpak Landep ini. Baik ya, terima kasih Pak Kasih. Naradipa Semeton, Nyamu Naradipa dimanapun berada. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Kasih atas undangan untuk mengisi proses luar biasa. Kemudian saya sampaikan kepada Nyamu Naradipa dimanapun berada, zaman dulu keris merupakan simbol spiritual, tapi di zaman hari ini mari kita jadikan tubuh sarana ini, sarira ini untuk menjadi keris yang harus kita rawat, kita sucikan untuk memiliki penajaman dalam pikiran, hati yang bijaksana agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Di momentum Tumpak Landep ini mari kita upasarai, maknai filosofi yang tajam untuk di dalam diri kita agar kita dalam
kebahagiaan dalam kesadaran dan menuju tujuan agama Hindu yang kita ingin capaikan. Untuk itu, semeton yang adalah dimanapun, tetaplah menjadi orang baik dimanapun kita berada. Semoga kita berkesadaran dalam lindungan ide Sang Hyang Widi, dan semoga kita, Pakasi dan semua makhluk hidup dan yang adalah dimanapun berada, kita semoga ada di dalam lindungan ide Sang Hyang Widi dan setiap jiwa mekar dalam kedamaian. Terakhir kali, jika ada kata yang kurang berkenan Pakasi atau tidak berkenan di hati dan pemikiran di semeton yang adalah saya di dalam hati ingin memohon maaf. Dan akhir kata saya akhiri dengan Brahma Santi, Om Santi Santi Om. Baik, Nyamu Naladipa, jadi mungkin hari ini kita tidak lagi memegang keris ya, tapi kita memegang sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu pikiran, kata-kata, dan tindakan kita. Jadi Tumpak Landep mengajarkan kita bahwa ketajaman sejati bukan tentang melukai, tetapi tentang memahami. Bukan tentang menyerang ya, tetapi tentang menyadari. Karena pada akhirnya dunia tidak butuh lebih banyak orang yang tajam dalam menyakiti, tapi lebih banyak orang yang tajam dalam kebijaksanaan. Baik, untuk itu yang Naladipa, semoga kita semua bisa menjadikan Tumpak Landep sebagai momen untuk kembali ke diri sendiri, menajamkan pikiran, kemudian menajamkan hati, dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Jadi yang Naladipa, terima kasih sudah mendengarkan podcast. Semoga dapat diterima dengan baik oleh semua Nyamu Naladipa dimanapun berada. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Naladipa, cahaya hati menerangi kehidupan. Yang tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksemu. Rahayu. Rahayu.